Selamat pagi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Dengarkanlah firman Tuhan yang saya bacakan untuk kita, tertulis dalam Injil Lukas pasal 5 ayat 5. Demikianlah dikatakan, Simon menjawab, "Guru, sepanjang malam kami telah bekerja keras, tetapi tidak menangkap apa-apa. Namun karena perkataanmu itu, aku akan menebarkan jala." Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ternyata pengalaman dan juga kemampuan kekuatan bukanlah segala-galanya dalam kehidupan ini. Kalau dari sudut pengalaman, sebenarnya Simon beserta teman-temannya tidak mungkin gagal dalam pekerjaan mereka sehari-hari. Tapi kali ini mereka bahasa sehari-harinya lagi apes. Ya. Mereka sudah berusaha sepanjang malam dikatakan, ya, mengusahakan supaya memperoleh ikan banyak, tetapi hasilnya nihil. Nah, itulah yang terjadi, suatu peristiwa yang sangat mengesankan, perjumpaan dengan Yesus Kristus. Apa yang terjadi? Di tengah-tengah mereka sedang keluh kesah, mereka sedang dilanda masalah perut, masalah keseharian mereka, masalah makanan mereka sehari-hari. Nah, disitulah mereka memperoleh jawabannya. Apakah itu? Ya, seperti yang kita dengar tadi. Sepanjang malam kami telah bekerja keras, tetapi tidak menangkap apa-apa. Namun, karena perkataanmu itu, karena perkataan Yesus, maka Simon Petrus menebarkan jala seturut dengan perintah Tuhan Yesus. Hasilnya bagaimana? Nihil? Tidak ada apa-apa? Wah, ayat berikutnya mengatakan pada ayat 6, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Bayangkan itu, ya. Bagaimana gembiranya mereka, sukacitanya, semangatnya melihat hasil yang mereka peroleh hanya dengan menaati perintah Tuhan Yesus. Dan pengalaman yang indah inilah terjadi perubahan hidup dalam kehidupan Simon Petrus dan kawan-kawannya. Dari penjala ikan, mereka berubah menjadi penjala manusia. Mereka menjadi pemberita Injil, sehingga mereka ke depan terus-menerus berusaha dengan mengandalkan iman mereka. Iman mereka lah mereka sungguh-sungguh sukacita di dalam pekerjaan yang baru ini, yaitu menjadi penjala manusia. Saudaraku, kalau hasilnya demikian yang mereka peroleh, itu juga terjadi dalam kehidupan kita. Tetaplah kita mengandalkan Dia. Tetaplah kita beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Kenapa? Sebab di luar Tuhan Yesus, hidup kita akan sia-sia, tidak memperoleh apa-apa. Tapi dengan mengandalkan iman kita di dalam Yesus Kristus, apapun yang saudara pikirkan dan kerjakan, firman Tuhan mengatakan, Dia memberkati saudara dan saya. Hanya dengan imanlah kita semuanya ikut ambil bagian menjadi pelaku-pelaku firman-Nya. Oke dengan firman Tuhan, maka hidupmu, hidup kita semuanya menjadi berkat bagi semua orang. Amin, kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang baik, yang telah memberikan pelajaran hidup kepada kami.
Ternyata pengalaman kemampuan tidak ada apa-apanya di hadapanmu. Sebaliknya, justru kami mengandalkan iman, membawa pengalaman kemampuan kami ke hadapanmu. Disitulah kami menjadi berkat. Sebagaimana Simon Petrus beserta dengan kawan-kawannya, mereka memperoleh hasil yang berlimpah. Biarlah Tuhan, pengalaman Simon Petrus juga menjadi pengalaman hidup kami ke depan, sehingga kami tetap Engkau mampukan menjadi pelaku firman-Mu, oke dengan firman-Mu. Maka Tuhan pun memberkati kami agar kami kemanapun melangkah menjadi berkat bagi semua orang. Tatap tiliklah saudara kami yang sakit, Tuhan sembuhkan, yang dalam kegoncangan, di dalam mereka penuh keraguan-raguan, kebimbangan. Biarlah firman-Mu senantiasa berbicara kepada mereka. Marilah datang kepadaku, Engkau akan berikan kelegaan, karena bagaimanapun keletihan kami, bagaimanapun kelelahan kami, tapi di dalam iman kepadamu kami jadi kuat, dan Tuhan mampukan menjadi berguna bagi semua orang. Kiranya Tuhan, firman-Mu senantiasa bertakhta dalam kehidupan kami, dan kami pun setia sampai Maranatha. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin.